mengenai keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Keterampilan membuka pelajaran adalah keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang tenaga pengajar atau guru untuk mempersiapkan mental dan kondisi siswa agar siswa fokus pada pembelajarannya. Keterampilan menutup pelajaran adalah keterampilan yang harus dimiliki oleh tenaga pendidik atau guru untuk mengetahui pencapaian tujuan pembelajaran dan sampai di mana materi pelajaran dikuasai oleh peserta didik itu. Tujuan membuka pembelajaran yaitu untuk menyiapkan mental siswa agar siap untuk memasuki persoalan yang akan dipelajari atau dibicarakan, serta menimbulkan minat dan pemusatan perhatian siswa terhadap apa yang kita bicarakan dalam suatu proses kegiatan belajar dan mengajar. Materi selanjutnya adalah tujuan dari keterampilan menutup pelajaran. Adapun tujuan dari keterampilan menutup pelajaran yaitu 1. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan peserta didik dalam memahami materi pembelajaran yang telah diajarkan. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat keberhasilan seorang tenaga pendidik dalam memberikan penjelasan materi pembelajaran. Yang ketiga, untuk memberi tindak lanjut dalam mengembangkan kemampuan yang baru saja dikuasai oleh peserta didik. Bagian dari prinsip-prinsip dari keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Nah, yang pertama, menurut Hasibuan dan kawan-kawan, ada beberapa prinsip yang perlu dipertimbangkan oleh seorang guru dalam membuka dan menutup pelajaran. Yang pertama itu kebermaknaan, di mana kebermaknaan yaitu kegiatan yang dilakukan dalam membuka dan menutup pelajaran haruslah bermakna, artinya relevan dengan materi yang akan dibahas dan sesuai dengan karakteristik siswa sehingga mencapai tujuan yang diinginkan. Yang kedua, berurutan dan berkesinambungan, di mana membuka dan menutup pelajaran merupakan bagian yang utuh dari kegiatan pembelajaran, bukan merupakan kegiatan yang lepas. Nah, bagian lain dari prinsip-prinsip keterampilan membuka dan menutup pelajaran itu ada kontinu atau berkesinambungan, di mana antara gagasan pembukaan dengan pokok bahasan tidak terjadi karena garis pemisah. Oleh karena itu, gagasan pembukaan dengan pokok bahasan dari segi materi haruslah relevansi. Yang kedua, fleksibel atau penggunaan secara luas. Penggunaan yang tidak kaku dalam artinya tidak putus-putus. Dalam konteks fleksibel ini tidak harus mengungkapkan gagasan, namun bisa dengan bertanya, membawa benda model, menunjuk siswa untuk menjadi model, memberi teka-teki dan sejenisnya yang relevan atau dapat terjadi secara dengan menggunakan pokok bahasan. Yang ketiga, antusiasme dan dengan kehangatan dalam mengomunikasikan gagasan. Antusias dengan kehangatan dapat ditunjukkan misalnya dengan bertanya kabar peserta didik dan misalnya menanyakan apa saja kegiatan peserta didik sebelum menuju sekolah dan lain-lain sebagainya. Nah, terus prinsip teknis, di mana prinsip teknis itu dapat diartikan sebagai berikut. Yang pertama itu singkat, padat, dan jelas. Yang kedua, tidak berulang-ulang atau tidak berbelit-belit. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh anak-anak. Yang keempat, disertai contoh secara lisan atau ilustrasi seperlunya. Yang kelima, mengikat perhatian anak-anak. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang komponen membuka pelajaran. Nah, komponen membuka pelajaran meliputi yang pertama yaitu menarik perhatian. Menarik perhatian dengan cara poin yang pertama, mengajar guru, gaya mengajar guru. Poin yang kedua, penggunaan alat bantu pelajaran dalam mengajar. Poin yang ketiga yaitu dengan pola interaksi. Dan poin yang kedua, menimbulkan motivasi dengan cara disertai kehangatan dan keantusiasan, menimbulkan rasa ingin tahu, mengungkapkan ide-ide yang bertentangan, dan yang keempat yaitu memperhatikan minat siswa. Yang ketiga, memberikan acuan melalui berbagai usaha-usaha. Yang pertama poinnya yaitu mengungkapkan tujuan dan batas-batas tugas. Yang kedua yaitu menyarankan langkah-langkah yang akan dilakukan. Yang ketiga itu meningkatkan masalah pokok yang akan dibahas. Dan poin yang keempat itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Baiklah, yang terakhir yaitu tentang poin yang keempat yaitu membuka kaitan dengan hubungan di antara materi-materi yang akan dipelajari dengan pengalaman dan pengetahuan yang telah dikuasai siswa. Komponen menutup pembelajaran itu ada 3. Yang pertama, meninjau kembali atau mereview.
ini dijelaskan, menjelaskan, dan merangkum inti nilai dan melalui beberapa pertanyaan atau setelah membahas kegiatan dan topik. Yang kedua itu mengevaluasi atau menilai. Ini salah satu upaya untuk mengetahui apakah siswa sudah memahami pembelajaran. Yang ketiga, memberikan tindak lanjut. Upaya meningkatkan lanjutan terhadap kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan dan maksud untuk lebih memanfaatkan pembahasan siswa dan dapat memecahkan masalah-masalah tersebut. Demikianlah materi yang kami sampaikan. Kami akan menampilkan pelaksanaan keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Selamat pagi anak-anak sekalian. Selamat pagi, Bu. Apa kabar? Baik, Bu. Semuanya sehat ya. Sekarang kan masa pandemi. Jangan lupa menerapkan protokol kesehatan ya, anak-anak sekalian. Semua memakai maskernya. Namun sebelum kita masuk ke pembelajaran kita mengadakan ibadah singkat terlebih dahulu. Kira-kira siapa yang mau membuat ibadah? Saya, Bu. Saya, Bu. Ayo silakan maju ke depan. Ayo silakan. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita ibadah, kita bernyanyi. Betapa kita tidak bersyukur. 1, 2, 3, ya. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih atas berkat pada sore hari ini. Engkau masih memberikan kami doa atas kehidupan dan berkat yang terus mengalir pada kehidupan kami. Bapa, sedang perbanyakan melakukan proses pembelajaran kami. Kiranya Engkau memberkati dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Begitu juga dengan segala aktivitas kami pada hari ini. Kiranya Engkau memberkatinya. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa syukur Bapa. Amin. Amin. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran kita, terlebih dahulu Ibu akan mengabsen anak-anak sekalian ya. Baik, Bu. Kalau Ibu panggil namanya silakan dijawab hadir. Lena Simanukali, hadir Bu. Fiorinta Simoro, hadir Bu. Ruben Sindikja, Hadir, Bu. bagus, ternyata semua hadir ya. Jadi pelajaran kita pada hari ini adalah tentang bersyukur. Kira-kira tadi pagi sebelum berangkat ke sekolah ini siapa yang sudah bersyukur? Saya, Bu. Ternyata semuanya bersyukur. Apa tindakan yang kalian lakukan untuk menunjukkan rasa syukur itu? Berdoa, Bu. Berdoa. Tersenyum, Bu. Tersenyum. Tidak mengeluh, Bu. Tidak mengeluh. Nah, tindakan-tindakan itu merupakan contoh dari sikap bersyukur. Siapa di sini yang ingin bersyukur? Saya, Bu. Semuanya ingin bersyukur. Jadi anak-anak, bersyukur itu, sikap bersyukur harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Baik, Bu. Baiklah, materi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Stefan Sitorus. Oke, selamat pagi untuk anak-anak semua. Pagi, Pak. Siang semangat lagi dong. Semangat pagi untuk kita semua. Selamat pagi, Pak. Itu arti bersyukur kan tadi ada yang tersenyum, berarti semangat dia untuk sekolah. Nah, di sini tadi ada yang ganteng, cantik, pasti bersyukurnya lebih gitu. Oke, sebelum Bapak masuk ke materi kita yaitu tentang bersyukur, anak-anakku sekalian coba Ruben, apalah bersyukur itu untuk dirimu Ruben? Bersyukur merupakan ungkapan yang kita tunjukkan kepada Tuhan Bapak. Oh, bagus sekali. Tepuk tangan untuk anak kita Ruben dulu. Oke, Bapak akan melanjutkan materi Bapak yaitu tentang bersyukur. Bersyukur menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berterima kasih. Jadi, bersyukur adalah salah satu hal yang harus terus dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Siapa di sini anak-anak Tuhan?
Saya, Pak. Bapak juga anak Tuhan ya. Jadi anak Tuhan itu harus bersyukur. Namun ternyata tidak mudah untuk bersyukur. Sebagian orang sangat susah untuk bersyukur ketika menghadapi hal-hal yang tidak diharapkan. Nah, seperti ada yang baik, misalnya si Ruben mau minta uang nggak dikasih, kayak gitu ya kan. Maka dari itu kita harus mengupas lebih dalam mengapa kita harus bersyukur. Jika kita sudah memahami alasan mengapa kita harus bersyukur, diharapkan kita harus lebih sering mengucap syukur. Siapa di sini yang mengucap syukur satu kali sehari? Saya Bapak. Ya, kenapa satu kali sehari mengucap syukur Ruben? Setiap hari Bapak. Nah, ini sekali sehari. Berhari-hari Bapak. Jadi mengucap syukur itu harus setiap apa yang kita lakukan, kita harus mengucap syukur, oke? Jadi kita harus banyak belajar bersyukur. Oke, contoh lain dari tokoh Alkitab adalah Rasul Paulus. Siapa sih yang kenal Rasul Paulus? Oh, berarti Bapak jelaskan ya. Oke, Rasul Paulus sedang mendekam di penjara di kota Roma ketika menulis surat Filipi. Akan tetapi, jauh dari kata mengeluh dan mengomel, ia tetap bersukacita. Tidak ada satupun kata-kata keluhan dalam suratnya. Sebaliknya, penuh dengan nasihat untuk bersyukur dan bersukacita. Sekalipun Rasul Paulus di penjara, secara fisik ia juga mungkin menderita, tetapi ia tetap tegar, tidak putus asa, dan terpenting dia tidak hilang sukacita dan rasa bersyukur. Bahkan lebih dari itu, ia tetap menjadi berkat bagi jemaat di Filipi. Efesus dan Tesalonika melalui suratnya yang menghibur dan menguatkan iman itu dalam menghadapi masalah hidup mereka. Nah, sini Bapak akan menjelaskan manfaat-manfaat hidup bersyukur. Hidup bersyukur itu banyak manfaatnya loh. Nah, bukan hanya buat diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain di sekitar kita. Buat diri sendiri, hidup bersyukur membuat kita lebih merasa nyaman dan bersemangat menjalani hari-hari kita. Manfaat yang lain hidup bersyukur adalah membuat hidup kita lebih sehat, seperti yang tertulis dalam Amsal 17 ayat 22. Hidup bersyukur juga membuat lebih mudah bergaul dengan orang lain. Jadi kesimpulan yang dari materi Bapak ini tentang hidup bersyukur adalah, jadi kenapa kita harus bersyukur? Karena bersyukur adalah permintaan Tuhan untuk anak-anaknya. Bersyukur harus dilakukan dalam segala keadaan. Permintaan Tuhan itu bukan tanpa alasan. Ternyata banyak manfaat dari bersyukur, baik buat diri sendiri, untuk orang lain dan sekitar kita. Nah, jadi sudah Bapak jelaskan tadi tentang bersyukur kepada kalian. Nah, sini sudah ada tugas. Tapi sebelum Bapak lanjut ke tugas ini, Bapak ingin bertanya dulu. Bapak ingin bertanya, maafkan. Bapak ingin menanyakan kalian, siapa yang bertanya di sini tentang hidup bersyukur ini? Saya, Pak. Oke, perkenalkan nama anakku. Baiklah, Pak. Perkenalkan, nama saya Nena Simaning Khalid. Pertanyaan saya adalah, mengapa seseorang itu sulit untuk bersyukur? Mengapa seseorang itu sulit untuk bersyukur? Baik, tepuk tangan dulu untuk pertanyaannya. Baik, di mana pertanyaannya sementara tadi? Kenapa orang sekarang sulit untuk bersyukur? Nah, jawaban Bapak untuk pertanyaan lain adalah, mengapa orang itu sulit untuk bersyukur? Karena banyak orang sekarang yang bersyukur itu tunggu ada apanya gitu. Tunggu ada apa, misalnya ada sesuatu, senang, kebahagiaan, kekayaan, itu baru dia bisa mengucap syukur. Tetapi ketika dia mendapat penderitaan dan lain sebagainya, dia tidak bersyukur. Padahal sebagai orang yang jadi anak Tuhan, kita harus bersyukur. Bagaimana? Karena gini, orang sekarang banyak melihat tiruan seperti orang itu kaya, orang itu punya ini, semuanya mereka punya, saya tidak punya. Mereka hanya melihat sebatas itu, makanya mereka tidak bersyukur. Nah, tapi padahal masih banyak di bawah orang-orang itu, seperti orang yang di kolong jembatan, yang di bawah kita. Jadi, tips untuk kalian dari Bapak untuk hidup bersyukur itu, jangan selalu memandang ke atas. Kita harus bersyukuri apa yang kita punya sekarang itu harus kita syukuri karena itu semua pemberian Tuhan. Pemberian Tuhan itu selalu yang terbaik. Yakin kan? Yakin, Pak. Jadi kalau kita belum punya apa atau belum bisa dapat yang kita permintaan kita sabarkan karena jawaban Tuhan itu hanya ada 3. Iya, tunggu dan tidak. Kalau iya itu berarti itu yang terbaik untukmu. Tunggu itu Tuhan masing-masing mempersiapkan apa yang paling terbaik untukmu, dan tidak itu memang tidak dosa untukmu. Jadi untuk anak Tuhan lebih baik kita harus hidup bersyukur. Jadi bersyukur itu baik dalam tindakan, kita syukuri. Misalnya kita makan hari ini makan yang biasa saja, ya kita syukuri. Kalau misalnya ada orang yang membutuhkan pertolongan, kita bersyukur. Kita punya ini, kita punya harta, kita bagikan sama orang lain. Jadi cukup anakku menjawab pertanyaanmu? Cukup, Pak. Oke, terima kasih. Baik, saya sarankan kepada Ibu Bella lagi. Baiklah, kita telah mendengarkan penjelasan dari Bapak Guru tentang bersyukur. Nah, jadi kesimpulannya, dalam hidup sehari-hari itu kita semua harus bersyukur. Bersyukur itu merupakan tindakan anak Tuhan. Siapa di sini yang mau menjadi anak Tuhan? Saya, Bu. Bertanya, pasti semuanya mau menjadi anak Tuhan. Kita harus membuat tekad dalam hati kita
karena Tuhan akan melindungi orang-orang yang bersyukur kepadanya. Jadi tugasnya untuk minggu depan, nah yang pertama semua mencatat ya. Nomor 1, tuliskan makna bersyukur menurut pendapat Anda. Sudah? Sudah Bu? Sudah, Ibu. Nomor 2, sebutkan hal-hal yang paling kamu syukuri dalam hidupmu. Sudah? Sudah, Ibu. Yang terakhir, nomor 3, buatlah sebuah puisi dengan tema bersyukur. Sudah? Sudah, Ibu. Nah, tugas kita ini dikerjakan di buku tugas dan jangan lupa untuk mengerjakannya. Dikumpul pada saat pertemuan berikutnya. Jangan lupa ya anak-anak. Baik, Bu. Nah, demikianlah materi kita untuk hari ini. Namun sebelumnya kita harus menutup dengan doa. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik buat penyertaan-Mu Tuhan kepada kami hingga saat ini. Tuhan Yesus, kami telah selesai melaksanakan pembelajaran kami. Jadikan kami Bapak menjadi anak-anak yang bersyukur akan apa yang kami dapatkan dalam hidup kami ini. Tuhan, apapun yang menjadi aktivitas kami selanjutnya, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau yang melindungi dan memberkati kami. Ampuni kami dari segala dosa-dosa kami, agar kami layak menjadi anak-anak-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Salam untuk kita semua. Selamat siang.